Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ketika dia kesal, ketika dia baper, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan lalu mengatakan pada Samuel, kamu tenang. Dan yang dikatakan oleh Tuhan bukan sekedar untuk ngeneng-nengi bahasa Jawanya, bahasa Banyumasannya ya, bukan hanya untuk menghibur kosong, tapi Tuhan memberitahu Samuel secara objektif, bukan kamu yang ditolak, kamu tidak perlu baper, mereka itu menolak aku. Dan meskipun mereka menolak aku tidak marah, dengarkanlah mereka. Maka setelah berdoa pada Tuhan, Samuel sudah bisa sedikit mungkin menyingkirkan perasaan bapernya itu, menjadi tenang, dia bisa berpikir secara lebih logis, kali ini mendengarkan dengan lebih jernih, karena tidak dibajak oleh perasaan bapernya tadi. Dia mengatakan apa konsekuensinya menjadi raja, dan orang Israel kembali mengatakan, kami tetap ingin punya raja. Dan Samuel datang lagi pada Tuhan, dan Tuhan berkata, turutilah mereka. Kalau hari ini kita baper, ingatlah Samuel yang datang pada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan, kita akan bisa berpikir jernih, bisa bertindak memilih yang terbaik untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dalam Injil hari ini kita akan mendengarkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Di awal Ekaristi ini kita menyadari dosa-dosa kita, mohon ampun pada Tuhan supaya dilayakkan merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam penyelenggaraan hidup kami. Semoga kami taat pada Yesus Kristus Putramu yang memberikan kehidupan dan kedamaian. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak.
Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka. Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu, akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu." Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israel-lah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka,
Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baper. Mungkin kata itu yang akan diucapkan oleh orang muda ketika mendengar kisah Samuel dalam bacaan pertama tadi. Orang muda akan mengatakan Samuel baper. Baper, terbawa perasaan, itu artinya pertama terharu, terharu, tersentuh. Tapi juga baper bisa berarti kesal gitu ya, merasa tersinggung, merasa kesal, jengkel gitu ya, dibawa dalam hati gitu. Nah, tadi dalam kitab Samuel dikatakan Samuel menjadi kesal hati. Dia baper karena orang-orang meminta agar mereka mempunyai raja. "Anak-anakmu tidak seperti engkau, dia tidak akan bisa memimpin seperti engkau. Kami butuh raja." Lalu Samuel menjadi merasa baper karena dia merasa ditolak. Keluarganya ditolak, kepemimpinannya ditolak, dia kesal. Untunglah Samuel berdoa kepada Tuhan. Kalimat berikutnya, "Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan." Ketika dia kesal, ketika dia baper, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan lalu mengatakan pada Samuel, "Kamu tenang." Dan Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan bukan sekedar untuk ngeneng-nengi bahasa Jawanya, bahasa Banyumasannya ya, bukan hanya untuk menghibur kosong, tapi Tuhan memberitahu Samuel secara objektif, "Bukan kamu yang ditolak, kamu tidak perlu baper, bukan kamu yang ditolak, mereka itu menolak aku. Dan meskipun mereka menolak aku tidak marah, dengarkanlah mereka." Tuhan berkata kepada Samuel, "Dengarkanlah mereka." Maka setelah berdoa pada Tuhan, Samuel sudah bisa sedikit mungkin menyingkirkan perasaan bapernya itu, menjadi tenang, dia bisa berpikir secara lebih logis, dia mendengarkan kembali orang-orang Israel. Kali ini mendengarkan dengan lebih jernih karena tidak dibacak oleh perasaan bapernya tadi. Dia mendengarkan lagi dari orang Israel, dia mengatakan apa konsekuensinya menjadi raja, dan orang Israel kembali mengatakan, "Kami tetap ingin punya raja." Dan Samuel datang lagi pada Tuhan, dan Tuhan berkata, "Turutilah mereka." Kalau hari ini kita baper, ingatlah Samuel yang datang pada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan, kita akan bisa berpikir jernih, bisa bertindak memilih yang terbaik untuk kita. Kita hening sejenak. Agunglah misteri iman kita. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sukacita pengampunan yang Kau-anugerahkan kepada kami di dalam Ekaristi ini. Semoga kami tekun mewartakan cinta kasih-Mu kepada dunia, sehingga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu sambil menantikan kedatangannya kembali, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, Ekaristi sudah selesai.
Syukur pada Allah.